Kota Bandung, kota dengan geliat pariwisata dan kuliner yang terus berputar setiap waktu, tak ayal masyarakatnya memerlukan moda transportasi yang nyaman dan efisien. Salah satu moda transportasi yang sering digunakan zaman sekarang adalah ojek online atau ojol. Kejadian yang terjadi pada tanggal 6 September 2024 lalu memperlihatkan kepada kita bagaimana konflik antara ojol dan opang yang kian memanas. Lalu, siapakah yang harus bertanggung jawab atas kejadian ini? Sebenarnya itu semua itu kesalahpahaman. Kalau menurut aturan ya, aturan itu udah disepakati bersama antara pengurus ojol sama opang. Yang mana kesepakatan itu ditandatangani, diketahui oleh polsek, semuanya lah aparat di sini. Yang isinya itu opang ojol tidak boleh narik penumpang, bahkan ngantar penumpang. Nah, kemarin itu kejadiannya tuh katanya gitu, ojol narik penumpang, mapnya salah, muter jalan sana. Nah, di sini dicegat, barangkali ada kesalahpahaman, mengakibatkan bentrok sedikit ya. Nah, terus pihak ojol nggak terima, nyerang ke sini, sampai itu diawut-awut, itu sampai itu ya dibongkar kan atribut sama itunya. Nah, oleh karena itu ya kita sebenarnya sih merasa dirugikan, tapi tidak apa boleh buat karena waktu sudah berjalan, karena sekarang udah jalan ini. Cuman kemarin gitu ya, kemarin tuh dasarnya tuh ya masyarakat tidak simpati pada kita, nggak tahu itu dari mana. Bahkan ada di setiap komplek itu ada tulisan apa aja Pak ini kemarin tuh? Warga bebas memilih. Bebas memilih. Itu entah dari mana kita juga nggak tahu. Ada yang tulisannya akibatnya kita dikalahkan sama warga. Ya kita nggak apa-apa kalau kami warga gitu. Tapi secara jujur kita menampik kalau di sini ada anarkis, ya, secara jujur, karena di sini tidak anarkis. Adapun di Pangkalan ini bukan tukang ojek aja, satu tukang parkir ada, tukang amen ada, bahkan kalau malam itu orang mana-mana juga sering di jalan, karena memang di jalanan umum, jadi siapapun juga bisa. Cuman kan opini orang lain, sini warga opang, nah itulah. Sebenarnya tuh ada ya Pak Denny? Coba Pak Denny. Ya udah aja. Jadi karena di sini juga kita meneruskan jejak yang dulu, setiap anggota itu ya di sini itu waktu mau masuk ke sini itu membeli, jadi mengganti orang-orang yang udah senior, berkisaran dulu sampai 10 juta administrasi, 2 juta jadi 12 juta. Makanya opang tidak salah kalau kita minta besok aja diganti. Cuman kan pihak ojol tidak mau mengganti gitu. Ternyata keputusan kemarin itu ya memang kita Pak Denny ya, kemarin waktu tanda tangan karena kita udah tertekan gitu sama masyarakat dan warga yang komplek-komplek di sini. Jadi akibatnya kita ya mau tidak mau tanda tangan gitu. Ada hitam di atas putih gitu. Ya, tapi ya memang sebenarnya itu yang meminta itu bukan ojol, yang meminta malah warga itu sebenarnya. Gitu. Itulah. Karena kita lahir lebih dulu. Kalau bangsa yang bagus harus menghormati pendahulunya. Tidak mematikan pendahulunya, karena sebelum ada online ojek di sini ada. Nah, jadi ya mudah-mudahan atas kejadian kemarin kita juga introspeksi. Kita juga tidak menutup kalau kita benar. Ojol juga tidak istilahnya tidak dia benar, karena bagaimanapun juga ini wilayah kita. Ini tempat ladang sawah kita.
yang senantiasa menghidupi keluarga kita. Andaikan ini opang ini tidak adakan, tidak bolehkan, keluarga kami itu bukan 100, 200, ribuan ini, karena kan ya kan di sini karena ojek itu 130 lebih ya. Itu kalau itu satu orangnya, satu orang punya keluarga berapa itu dikalikan bisa dihitung gitu. Makanya harapan kami pemerintah sudilah kiranya untuk membantu kita, karena bagaimanapun juga kita juga warganya gitu, Dan punya profesinya. ya karena di sini tuh bukan orang-orang pinter, orang-orang ini kita pingin ngojek itu sampai menjual sawah, menjual tanah untuk apa? Karena di sini kebanyakan orang yang kurang mampu. Kalau online kebanyakan orang pinter, bahkan mahasiswa bahkan orang-orang terpelajar ikut ngojek. Kenapa harus ngejar yang 2 kilo? Di sini kan yang radiusnya cuma 2 kilo ya. Apakah kurang panjang atau kurang puas gitu? Daerah Bandung kan lebih besar, ini cuma 2 kilo deh, nggak percaya. Satu jalur. Ya tapi tidak semua ojol juga pengennya ke atas terus juga. Ada yang masih punya hati nurani turun di sini transit gitu. Itu ya, jadi tidak semuanya jelek gitu, enggak lah. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya bisa diperhatiin sama saya. Sebetulnya ojol pun tidak ingin adanya ketegangan di antara dua belah pihak. Akan tetapi, ada beberapa oknum opang yang tidak ingin masyarakat daerahnya diangkut oleh moda transportasi online ini. Dengan kemajuan teknologi yang kian pesat, seharusnya para opang ini bisa ikut berkontribusi sebagai sumber mata pencaharian baru. Tetapi tak sedikit orang-orang mereka yang tidak mengerti penggunaan gawai, sehingga tetap memilih sebagai opang. Ini teh lagi ngambil penumpang, dikejar, disuruh turun di Borma Pasir Impun, disuruh turun teh. Nah terus nggak bilang apa-apa, ojol dipukulin ojolnya sama penumpangnya. Ya itu teh dia teh nggak tahu bahwa nggak boleh ngambil penumpang di daerah Pasir Impun di atas. Pasti masih waspada ya, pasti waspada. Ya harus banget lah itu. Paling rame paling Bandung Timur ya. Dari arah ya Pasirun ke atas lah, Cibiru, Cileunyi. daerah Bandung Timur ke sana masih ya zona merah itu. Ojol sama opang masih panas. Ya mudah-mudahan kedepannya yang bisa saling kerjasama lah gitu, nggak usah ada kekerasan atau apa gitu. Kalau misalkan ini bisa ngomongin baik-baik lah. Ketukar lah. Ya. Kalau misalkan boleh nganterin ke atas, tapi misalkan dianya paling minta sumbangan berupa celengan, tapi seikhlasnya ya gak apa-apa gitu. Jangan sampai ada tindakan seikhlasnya. Jangan sampai ada tindakan kekerasan lah gitu. Mungkin jalan terbaik untuk sekarang, masyarakat dan ojol harus saling mengerti. Ketika melewati zona merah atau kawasan opang, ojol mau tidak mau harus menurunkan penumpangnya di pangkalan terdekat untuk menghindari adanya konflik berkepanjangan. Dan pemerintah pun harus memberikan pengertian kepada opang, agar bagaimana caranya mereka bisa mencari sumber penghasilan tanpa adanya konflik berkepanjangan ini.